Demokrat memanas, Presiden Jokowi ikut terseret, diduga punya campur tangan terkait masalah kudeta. Kenapa? Santernya peredaran kabar perihal gerakan kudeta alias pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat, yang diduga didalangi Muldoko dan beberapa kader Demokrat lainnya secara perlahan benar-benar tampak mencuat ke permukaan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion yakni Deddy Kurniasyah mengatakan bahwa jikalau ternyata benar, memang ada pertemuan di Deli Serdang, Sumatera Utara, maka hal tersebut memang membenarkan kabar soal Muldoko yang ingin menguasai Partai Demokrat. Menurut Deddy, dengan sikap terbuka Muldoko yang seperti itu sudah seharusnya membuat Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas. Adapun langkah tegas yang dimaksudkan, yaitu dengan melakukan pencopotan Muldoko di lingkaran istana. Jika upaya Muldoko sedemikian terbukanya, mestinya Presiden mengambil langkah tegas dengan membebaskan Muldoko dari KSP. Begitulah ujar Deddy. Deddy juga menganalisis sebuah kemungkinan sehingga terlahir dugaan bahwa Jokowi mungkin saja melakukan pembiaran yang memang disengaja. Lalu kalaupun hal itu terbukti benar, maka dugaannya ialah ada campur tangan istana untuk mengganggu kepemimpinan di Partai Mercy. Dengan kata lain, itu adalah desain dari pemerintahan Jokowi. Karena jika Presiden diam, maka publik akan mengaitkan sabotase pada Demokrat dilakukan oleh pemerintah. Jika upaya Muldoko berhasil, sebenarnya tidak lantas potensi pencapresan itu ada. Begitulah papar Deddy. Padahal ia meyakini andaikan mantan Panglima TNI itu berhasil menduduki Partai Demokrat hingga menguasainya, maka belum tentu juga tiket calon presiden akan didapatkan dengan mulus. Seperti yang kita tahu, sejak hari Kamis kemarin, memang tersiar kabar adanya kegiatan tertentu oleh oknum kader dan beberapa nama yang sudah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Diduga mereka mengadakan gerakan yang disebut Kongres Luar Biasa, tapi katanya disamarkan sebagai pertemuan Gamki di Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun dari hal-hal yang dibeberkan Andi Arief, agenda tersebut diduga dihadiri oleh Muldoko, Johnny Allen, dan lainnya. Bahkan, sesaat setelah Kepala Bapilu Demokrat Andi Arief membongkar rencana acara tersebut di Twitter, seketika akunnya dikabarkan dibajak oleh pihak tertentu. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono merasa malu dan bersalah lantaran pernah memberi kepercayaan serta jabatan kepada Muldoko saat ia masih menjadi Presiden RI. Oleh karenanya SBY seperti merasa menyesal dan meminta pengampunan kepada Allah atas kesalahannya tersebut. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Begitulah tugas SBY. Hal itu disampaikan SBY usai Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa. Terkait hal itu, SBY pun menyebutkan tindakan kudeta Muldoko merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan jauh dari nilai-nilai moral. Menurutnya, perbuatan Muldoko itu hanya mendatangkan rasa malu, khususnya bagi perwira dan prajurit di jajaran TNI. Sebelumnya, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat telah resmi mengesahkan Muldoko sebagai Ketua Umum yang baru. Pengesahan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dibacakan Johnny Allen selaku pimpinan sidang dalam KLB tersebut. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal Dr. Muldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Hasil Kongres Luar Biasa periode 2021-2025. Begitulah ujar Johnny Allen. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin mengucapkan selamat kepada Muldoko karena terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Sumatera Utara. Ngabalin pun mengklaim sebelumnya tidak pernah berbicara dengan Kepala Staf Kepresidenan itu terkait pengusungan sebagai Ketua Umum. Ia juga berharap bosnya tersebut bisa jadi pencerah bagi masalah Partai Demokrat yang saat ini terjadi. Mudah-mudahan menjadi pencerahan. Bagi saya sebagai pribadi, semoga kita bisa lebih dewasa. Masalah-masalah partai politik ini berbeda dengan perubahan, perusahaan, dan ini terbuka. Bisa mengembangkan aspirasi, kenapa bisa terjadi begitu? Secara internal dievaluasi. Bagi saya tentu saya mengucapkan selamat.
Begitulah tugas ngabalin. Sebelumnya diketahui dalam Kongres, kader Demokrat kubu Muldoko menyatakan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono demisioner. Sehingga dalam Kongres luar biasa menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Dalam KLB ini, peserta yang hadir mengusulkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Berdasarkan voting cepat, Muldoko lebih banyak didukung daripada Marzuki, sehingga diputuskan secara langsung Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu, Kongres luar biasa ini juga menetapkan Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat sendiri menganggap KLB tersebut ilegal dan tidak sah. Hal itu karena tak sesuai dengan ADART partai. Demokrat memanas, Presiden Jokowi ikut terseret, diduga punya campur tangan terkait masalah kudeta. Kenapa? Santernya peredaran kabar perihal gerakan kudeta alias pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga didalangi Muldoko dan beberapa kader Demokrat lainnya secara perlahan benar-benar tampak mencuat ke permukaan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion yakni Deddy Kurniasyah mengatakan bahwa jikalau ternyata benar memang ada pertemuan di Deli Serdang, Sumatera Utara, maka hal tersebut memang membenarkan kabar soal Muldoko yang ingin menguasai Partai Demokrat. Menurut Deddy, dengan sikap terbuka Muldoko yang seperti itu sudah seharusnya membuat Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas. Adapun langkah tegas yang dimaksudkan yaitu dengan melakukan pencopotan Muldoko di lingkaran istana. Jika upaya Muldoko sedemikian terbukanya, mestinya Presiden mengambil langkah tegas dengan membebaskan Muldoko dari KSP. Begitulah ujar Deddy. Deddy juga menganalisis sebuah kemungkinan sehingga terlahir dugaan bahwa Jokowi mungkin saja melakukan pembiaran yang memang disengaja. Lalu kalaupun hal itu terbukti benar, maka dugaannya ialah ada campur tangan istana untuk mengganggu kepemimpinan di Partai Mercy. Dengan kata lain, itu adalah desain dari pemerintahan Jokowi. Karena jika Presiden diam, maka publik akan mengaitkan sabotase pada Demokrat dilakukan oleh pemerintah. Jika upaya Muldoko berhasil, sebenarnya tidak lantas potensi pencapresan itu ada. Begitulah papar Deddy. Padahal ia meyakini andaikan mantan Panglima TNI itu berhasil menduduki Partai Demokrat hingga menguasainya, maka belum tentu juga tiket calon presiden akan didapatkan dengan mulus. Seperti yang kita tahu, sejak hari Kamis kemarin, memang tersiar kabar adanya kegiatan tertentu oleh oknum kader dan beberapa nama yang sudah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Diduga mereka mengadakan gerakan yang disebut Kongres Luar Biasa, tapi katanya disamarkan sebagai pertemuan Gamki di Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun dari hal-hal yang dibeberkan Andi Arief, agenda tersebut diduga dihadiri oleh Muldoko, Johnny Allen, dan lainnya. Bahkan, sesaat setelah Kepala Bapilu Demokrat Andi Arief membongkar rencana acara tersebut di Twitter, seketika akunnya dikabarkan dibajak oleh pihak tertentu.